Hasil yang murka Tuhan. Jangan turun. Di dalam Wahyu 3 ayat 14 firman itu ciptaan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Makanya firman itu penciptaan. Oke, kita kembali lagi ke sini. Ini berarti ada Tuhan dibuat oleh Tuhan. Sesuai teks loh, sesuai teks. Saya nggak menafsir. Sesuai teks. Iya, kenapa Tuhan Allah membuat Tuhan bagi kaumnya? Kenapa? Karena Allah itu roh yang tidak bisa dilihat. Agar manusia itu bisa yakin dan percaya kepada ketuhanannya, maka Dia menampakkan diri melalui firman-Nya. Menjadilah bayi yang suci itu yang disalibkan. Jadi gitu kalau ada Tuhan membuat Tuhan, Tuhanmu jadi berapa? Loh, Tuhan yang satu toh, keilahiannya yang dibuat itu tadi ada Tuhan, ada Tuhan. Kan ini gini nih. Ya, Tuhan Allah membuat Tuhan Yesus. Berapa Tuhanmu? Ya satu lah. Satu itu yang mana? Yang Yesus atau yang Tuhan Allah? Ya Yesus, enggak Oh Yesus, berarti Allah. Tuhan Allah kemana? Loh, Tuhan Allah itu kan tidak terhampiri loh Pak. Iya, Jadi terus ya kemana? Walaupun tidak terhampiri kan tetap harus dihitung. Loh, kalau kita nggak ikuti Yesus ya nggak bisa tahu Tuhan Allah dong. Lah iya, Yesus berarti Tuhan. Yesus Oke, Anda sendiri sudah mengatakan kalau tidak mengikuti. Oke, Anda Anda sudah mengakui kalau tidak mengikuti Yesus tidak tahu Tuhan Allah. Berarti Tuhanmu berapa? Satu ya, tetap satu. Satu yang mana? Ya satu ya Yesus aja. Oh Yesus lah, Tuhan Bapak bukan Tuhan lagi. Ya berarti satu kan Pak? Gimana sih? Loh, berarti Bapak Yesus bukan Tuhan lagi. Yesus mengatakan, aku di dalam Dia, Dia di dalam aku. Ya berapa? Satu kan? Murid-murid juga di dalam Dia. Berarti Tuhanmu 15. Ya anggaplah kayak gitu. Jadi maksudnya gimana? Yohanes 17 ayat 21 itu bukan cuma Yesus dan Bapa yang menyatu, para murid menyatu juga itu. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku di dalam kamu, dan mereka satu di dalam kita. Berarti Tuhanmu banyak kalau begitu. Iya, saya juga bisa dibilang Tuhan kok Pak. Oh gitu. Jadi Tuhanmu itu gini loh Pak Sudi, beranak pinak. Aku juga bisa dibilang Tuhan. Ini kan roomnya Pak Dalbo. Misalnya Pak Dalbo mau ngeluarin saya juga, itu haknya Pak Dalbo kan gitu. Oh gitu. Jadi Tuhanmu banyak. Setiap apa bedanya kamu dengan Hindu? Hindu itu semua bisa jadi Tuhan. Apa bedanya kamu sama Hindu kalau begitu? Ya nggak tahu saya Pak. Jadi maunya gimana? Karena Hindu begitu. Hindu itu setiap benda bisa jadi Tuhan dia. Makanya Tuhannya Hindu jutaan. Kalau begitu Tuhanmu bukan cuma satu, jutaan kalau begitu. Ya, jadi gini ya Pak ya. Kenapa Yesus Kristus itu adalah Tuhan? Karena Yesus Kristus itu Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Itu dimana itu mencatat itu ya Pak. Di mana? Yesus Kristus Tuhan bagi Bapa itu di mana? Berarti Tuhanmu bertuhan. Bukan Tuhan bagi Bapa, Tuhan. Anda tadi ngomong Bapa. Yesus itu Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Berarti Tuhan Bapa bertuhan Yesus. Enggak gitu pengertiannya. Aduh Pak Dalbo nih, Pak Dalbo. Coba kamu lihat Ibrani 1 ayat 8. Ibrani 1 ayat 8 coba kamu baca. Itu Tuhan Bapa bertuhan Yesus itu coba. Ibrani 1 ayat 8. Enggak ada. Coba ini. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah. Tetapi untuk seterusnya dan selamanya nih, ini ada Tuhan Bapa mengatakan tahtamu ya Allah tuh. Berarti Tuhan Bapa menuhankan Tuhan Yesus. Coba Ibrani 1 ayat 8 baca baik-baik. Tetapi tentang anak ia di sini Tuhan Bapa berkata, tahtamu ya Allah. Nih, Tuhan Bapa menuhankan Tuhan Yesus. Gimana itu? Ini Bro, Sudi, ya selamat siang Bro. Ya siang. Oh, Anda kan Sudi tidak percaya Tuhan mengutus Tuhan kan gitu, benar gak? Ya gimana kalau ada Tuhan mengutus Tuhan berarti Tuhannya dua dong. Jadi benar kan bahwasannya Anda tidak percaya Tuhan? Enggak percaya saya. Coba baca surah Yasin ayat 2.
Walah alah. Yasin wal Qur'anil Hakim. Ini di situ, Demi Al-Quran yang penuh dengan kemuliaan. Ada apa? di situ Allah kamu bersumpah kepada ucapan, gimana tuh? Di mana bersumpah atas ucapan? Kata demi itu kan kata sumpah. Aduh. Aduh. Coba kata demi itu, definisi demi kan kata-kata dari kita. Benar atau salah? Kata demi itu tidak bisa diartikan sebagai sumpah. Jadi kata demi itu diartikan, Saya mencari makan demi anak dan istriku. Apakah aku sumpah untuk anak dan istriku? bro, saya Lo, katanya setiap kata demi artinya sumpah. Nah, Ini saya jawab, ini saya kasih tahu. Saya mencari nafkah demi anak dan istriku. Sugi, Apa artinya? Sugi, dengar. Saya mencari makan dan saya bersumpah mencari makan kepada anak. Lah, kata siapa harus pakai sumpah? Itu tambah-tambah itu. Nggak ada orang saya bersumpah cari makan demi. Bukan begitu. Saya mencari makan demi anak dan istriku. Kan kata demi Itu tidak bisa dikatakan sumpah. Jadi apa? Contohnya gini, Rasulullah. Untuk demi itu untuk kesejahteraan. Begini Bang Sugi, saya demi beda jiwaku di tangannya. Itu nggak kata sumpah. Oh bukan. Itu bentuk pengabdian. Jadi kalau gimana sih orang? gini, kalau saya buka di sini, Allah bersumpah kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, gimana tuh? Pada Tuhan mana lagi Allah bersumpah? Arti Tuhan apa? Arti Tuhan apa? Ya, saya tanya dulu arti Tuhan apa? Jangan kamu. Iya, nanti ketemu kalau kamu tahu arti Tuhan, kamu tahu nanti. Arti Tuhan itu definisi dari arti Tuhan itu dalam bahasa Melayu artinya Tuhan. Tuhan artinya penguasa, sedangkan Tuhan artinya penguasa seluruh jagat raya. Nah, artinya Allah itu bersumpah atas kekuasaannya. Gitu, Bos. Kalau Allah bersumpah atas kekuasaannya, otomatis Allah bersumpah kepada kekuasaannya, bukan kepada Tuhan. Nah, kan kamu sendiri tadi sudah mengatakan arti Tuhan itu kekuasaan. Benar, saya mengatakan. Benar. Kalau di Bible Tuhanmu bersumpah atas kebanggaan Yakub. Kan begitu. Mau tahu ayatnya? Ini makanya dari tadi saya katakan kepada kamu, Sugi, kamu tidak percaya kalau Tuhan itu mengutus dirinya. Enggak percaya saya. Apakah bersumpah artinya mengutus dirinya sendiri? Apa hubungannya sumpah dengan mengutus dirinya sendiri? Apa hubungannya? Makanya dalam dua surah yang saya ucapkan tadi, dalam surah Yasin ayat 2, Allah bersumpah demi ucapannya, ya. Dengan di mana Allah bersumpah atas ucapannya? Ya, demi kata demi. Demi itu tidak harus dikatakan arti sumpah. Contohnya seperti tadi. Aku mencari makan demi anak dan istriku. Itu bukan sumpah. Kata demi itu definisi. Demi itu tergantung konteks. Coba kamu buka. Kamu definisi. Saya berdakwah demi kewarasan Oten. Oh, saya nggak bersumpah atas Oten. Aduh, ampun dah. Sejak kapan demi itu artinya sumpah? Nah, ini kau mau bikin sendiri kau. Sugi, kalau Bang Sugi banyak. Bisa sumpah itu pakai kata demi bisa, tetapi tidak semua kata demi artinya sumpah. Itu yang harus kau ketahui. Ngerti? Paham? Ngerti. Kan Abang katakan tadi kan bisa demi itu dikatakan sumpah demi. Bisa. Tapi tidak semua kata demi artinya sumpah. Oke? Abang udah mengiyakan kata itu bisa. Ente ini dijelasin gimana kamu dia. Yang mau Anda pahami ini. Dan itulah sebabnya ya Tuhan mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Ini kalau menampilkan data-data seperti ini Pak, apa mereka menyebabkan tersesat? Karena dari perkataan dusta. Siapa yang berkata dusta? Ini Kakanda Paulus. Apa kata Kakanda Paulus di dalam Roma 3 nomor 7? Tetapi jika kebenaran Tuhan oleh dustaku.
oleh dustaku sampai semakin melimpah bagi kemuliaannya. Ini dusta, Anda percayai? Sesuai di 2 Tesalonika 2 nomor 11 dengan surat-surat Kakanda Paulus, Roma 3 nomor 7. Mudah dipahami. Silakan Gurunda. Oke, baik. Sahabat-sahabat sekalian, kita kembalikan kepada materi yang tadi, ya, terkait dengan Tuhan, ya. Jadi Kristen ini, saudara Kristen ini memiliki Tuhan, dan mereka juga memiliki konsep Tuhan itu satu. Islam juga memiliki itu. Orang Israel juga memiliki itu kemudian. Nah, sekarang permasalahannya adalah mari kita bahu-membahu untuk menyadarkan saudara-saudara kita Kristen. Yang esa itu ada berapa? Yang esa itu ada berapa? Yang Maha Esa itu ada berapa? Kalau di Islam kan kul huwallahu ahad, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai ahad. Muncul Kristen di antara Yahudi dan Islam. Maka muncul pernyataan saya mencakupi pertanyaan. Di Kristen itu mereka mengenal yang Maha Esa juga tidak? Ada nggak saudara Kristen yang yang bisa menjawab ini? Oke, jadi Bang Zuma. Iya. Yang Maha Esa yang dimaksudkan di dalam kekristenan. Dinda Andreas dibesarin aja, host. Iya. Tentu nggak sama nggak apa-apa, ya. nggak apa-apa. Nggak sama dengan dibesarin, ya, kalau gitu. di dalam 1 Korintus 8 ayat 6 dikatakan, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, yang untuk Dia kita hidup, dan untuk dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Ya enggak, yang Korintus 8 ayat 6. Jadi maaf, yang saya tanya, di Kristen itu ada berapa yang Esa? Yang Esa ya satu. Oke, mari kita lihat. Bapa dan Anak dan Roh Kudus itu satu. Oke, baik saudara-saudara. Saudara Kristen mengatakan di Kristen pun yang Esa itu satu. Itu adalah kebohongan dan cara setan menipu. Kita lihat di dalam 1 Timotius 2. Itu cara setan menipu. Mohon maaf, nanti akan saya jelaskan. Mudah-mudahan Anda punya banyak waktu. Saya akan jelaskan bahwa agama Kristen ini agama setan. Yang menyembah adalah orang kerasukan setan, yang disembah adalah setan. Saya akan buktikan. 1 Timotius 2 nomor 5. Sabar. Santai. 1 Timotius 2 nomor 5, karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus. Ada berapa yang Esa menurut Paulus? Saya tanya dulu. Yang itu tetap satu, yang namanya Esa pasti tunggu, satu. saya ulang. Menurut Paulus, melalui bisikan makhluk yang mengaku bintang timur ini, yang Esa yang ingin menyamai yang Esa ini ada berapa? Ya, data satu. Ya. Oke. Nah, coba Anda lihat bagaimana Paulus menyesatkan Anda. Anda pun secara sadar mengatakan yang Esa itu satu. Tapi 1 Timotius 2 nomor 5 ternyata yang Esa itu ada dua. Yang Esa itu ada dua menurut Paulus. Siapa yang mengajarkan Paulus ini mengatakan bahwa Yesus itu Esa, makhluk yang bernama bintang timur? Seluruh surat-surat Paulus itu diakui oleh Paulus berdasarkan bisikan makhluk bernama Lucifer, yang adalah bintang timur. Tengok, plototin, baca, pikirkan, renungkan 1 Timotius 2 nomor 5. Esa Tuhan, Esa juga Yesus. Ada berapa yang Esa menurut Paulus? 2. Helal bin Zakar adalah iblis yang ingin menyamai Tuhan, ingin juga setara dengan Tuhan. Ini yang sedang diajarkan oleh iblis kepada Paulus, agar iblis bisa menyesatkan manusia melalui tangan Paulus. Baca Kisah Para Pewarta 16 nomor 16 sampai nomor 8 sampai nomor 18. Iblis memproklamirkan kerasulan Paulus. Wahai manusia, inilah Paulus, utusan yang maha tinggi. Dia adalah orang yang akan mengantarkan kepada keselamatan. Iblis memproklamirkan kerasulan Paulus. Ini bukti, plototin datanya.
agar disadari. Kristen mengangkat derajat Yesus melampaui batas. Makanya Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan. Oh, tunggu dulu, bukankah kami bernubuat pakai namamu, bermujizat, mengusir setan? Pada waktu itulah saya akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23. Ayo, kenapa kalian diusir? Kenapa? Kalau sampai iman kalian itu sudah benar, sampai pada level bisa mengusir setan, dan kalian adalah anak-anak Tuhan penyembah Yesus, kenapa kalian diusir? Padahal pola keagamaan kalian itu sudah betul menurut kalian. Memanggil Yesus Tuhan, apakah salah? Betul menurut gereja. Bermujizat pakai nama Yesus, apakah salah? Betul menurut gereja. Bernubuat pakai nama Yesus, apakah salah? Betul menurut gereja. Mengusir setan pakai nama Yesus, betul menurut gereja. Tapi apakah semua itu betul menurut Yesus? Tidak. Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi ente mau kemana? Mau minta pertolongan kemana? Kepada Yesus nggak mungkin. Yesus sudah mengingkari itu. Ayo. Halo Juma, kamu kan mengatakan bahwa saya... Silakan. Silakan, ada berapa yang esa? Anda mengatakan satu. Bagaimana dengan bisikan yang diterima oleh Paulus? Allah esa, Yesus esa. Ada berapa yang esa? Dua. Berarti orang-orang Kristen melalui iblis, melalui orang Kristen mengajarkan alam bawah sadar manusia bahwa Tuhan itu ada saingannya, yaitu Yesus. Roh Kudus itu cuman aksesoris, coy. Yang ingin dijagokan oleh Kristen untuk menyaingi Allah pencipta langit dan bumi itu adalah Yesus. Coba, siapa nama Bapa? Elohim. Siapa nama Yesus? Nama anak? Yesus. Siapa nama Roh Kudus? Au. Siapa nama Roh Kudus? Au. Enggak ada yang tahu. Kenapa? Roh Kudus itu cuma aksesoris. Yang ingin dijadikan sandingan Tuhan yang Maha Esa adalah anak Maria bernama Yesus. Dialah sang bintang timur. Itu yang terjadi. Orang Kristen dimanapun dengan menggunakan akal. Hai saudaraku Kristen, berapa Tuhanmu? Satu. Siapa namanya? Apakah Bapa adalah Yesus? Bukan. Apakah Yesus adalah Bapa? Bukan. Tetapi dia adalah firman Bapa yang menjadi manusia. Berapa Tuhanmu? Satu. Yesus Tuhan? Ya. Bapa Tuhan? Ya. Apakah Bapa bisa menjadi Yesus? Tidak. Apakah Yesus bisa menjadi Bapa? Tidak. Lalu, apakah Bapa sama besar dengan Yesus? Tidak. Lalu, apakah Yesus sama kecil dengan Bapa? Tidak. Lalu, Tuhan saya satu. Yang mana Tuhan yang satu itu? Yesus. Bapa gimana? Oh, segala kuasa dari Bapa sudah diberikan kepada Yesus. Berarti Bapa Tuhan yang maha tinggi pensiun, dan yang dilantik kemudian adalah anak manusia bernama Yesus. Anda nggak sadar di sini Anda digiring oleh setan. Yaiduhum wa yumannihim wa ma yaiduhum syaitan illa gurura. Yang mereka sembah adalah setan yang durhaka. Itu fakta. Akulah Yesus, tunas Daud, sang bintang timur. Hai, Halal bin Zakar muncul di Kristen. Ayo, sampai pada akhirnya apa? Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya bintang timur. Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya Alfa dan Omega, akulah yang awal dan akulah yang akhir. Yesus tidak pernah mengajarkan kepadaku telah diberi kuasa di dunia maupun di langit. Tak ada itu pernah Yesus ajarkan. Tak ada. Semuanya muncul melalui pengajaran Lucifer yang datang kepada kerajaan Romawi, menyebar sampai ke Indonesia melalui penjajahan. Camkan itu baik-baik. Itu kan jadi gini bro, kamu mengatakan panjang lebar begitu saya mau membantah, saya di mute. Ya, silakan Anda bantah. Ada berapa yang sah? Jawab. Ya, kamu diam. Sehina-hinanya nama di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat yaitu Malikul Amal, artinya raja di segala raja. Yang tertulis dalam Wahyu 16 ayat 19. Itu tertuju kepada siapa? Yesus Kristus. Berarti Yesus Kristus ini adalah yang ditakuti oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis memang ini menakutkan. Iblis menakutkan, menyeramkan, dan mampu menaklukkan manusia. Kamu kan belum selesai ngomong, Bang. Jika emang Allah Subhanahu wa taala mau takut sama iblis atau takut sama Yesus, jangan lari ke Allah Subhanahu wa taala. Ini masalahnya di kamu ada berapa yang esa. Itu selesaikan dulu. Ada berapa yang esa? Yesus yang kami imani sebagai Nabi Isa alaihissalam tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Theos, tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai inkarnasi Tuhan, tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai firman yang menjadi manusia. Tak pernah. Bahkan Yesus tak pernah mengajarkan dirinya adalah anak Theos. Tak pernah. Tunjukkan Yesus Kristus. Coba
Tidak ada kemudian di dalam iman orang Islam itu. Bro, jangan di-mute saya lah. Kita ganti-gantian diskusinya kalau enak. Mengajarkan Tuhan itu dua, itu nggak ada. Terus sama siapa Subhanahu wa taala bersembah kepada Tuhan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang nyambung. Kalau nggak nyambung saya mute tahu. Bro, jangan di-mute. Kan kita kan berdialog. Kalau Anda mencari orang-orang yang nggak tahu tentang literatur Islam, saya Adi Saputra bisa menegaskan bahwasanya Islam itu lebih hancur, bro. Anda membawa Roma tentang Belanda dalam 350 tahun. Belanda menjajah lari kemana-mana. Lucifernya menggunakan sayap kirinya untuk manuver. Enggak, kenapa? Hati-hati. Ini kita sedang berbicara sembahan. Yang kamu sembah itu iblis. Bro, kamu sembah itu iblis. Allah esa. Yesus juga esa. Ada berapa yang esa? Ada satu. Yang mana yang esa yang satu itu? Allah atau Yesus? Yesus Kristus. Berarti Allah pensiun. Dari mana jalurnya Allah? Kan cuma ada satu yang esa. Iya, dari mana jalurnya Allah itu pensiun? Anda coba lihat di dalam kitab saudara diterangkan dengan sangat terinci di sana. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Dalam kesetaraannya sebagai teos, dia tidak mempertahankan keteosannya, melainkan mengosongkan dirinya dan menjadi manusia, yaitu Yesus, dan sampai mati di atas tiang salib. Itu yang pertama. Yang kedua, Matius 28 nomor 18. Kepadaku telah diberi kuasa baik di surga maupun di langit. Diberikan segala kuasa. Berarti Bapa sudah tidak memiliki kuasa karena segalanya sudah diberikan kepada manusia Yesus. Betul? Bukan. Makan Yesus. Jangan katakan bukan. Jangan mengatakan bukan. Matius 28 nomor 18. Yesus kemudian berbisik kepada muridnya. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Woi kau, ya kenapa? Segala kuasa baik di surga maupun di langit telah diberikan kepadaku. Berarti sudah nggak berkuasa lagi sang Bapa. Sudah dikebiri dia dan sudah disabotase kekuasaannya dengan makhluk yang bernama Lucifer. Gini cuma. Itu fakta. Itu dalil. Orang masih ngomong kayak gini, kamu udah motong. Emang parah betul, kayak hadis mulut kamu, bro. Kamu nggak malu ya kamu kayak hadis? Iya, saya malu kalau Anda menanggapi penjabaran saya dengan benar lalu di-mute. Saya malu. Ada yang kabur satu. Dikejar dulu yang satu itu. Teman-teman host, dikejar dinaikkan. Belum selesai dia. Dia masih butuh obat yang lain. Jangan dibawa jangan kabur dulu dia. Setengah-setengah minum obat bahaya, fatal nanti. Kan Yesus Kristus kan berkata, aku dan Bapa adalah satu. Ya, itu awalnya. Tidak ada masalah itu. Di Al-Quran juga dikatakan inni ma'akum, aku bersatu dengan kalian. Al-Quran juga menyatakan itu. Tapi satu dalam hal ini adalah pengajaran, bukan hakikat. Pengajaran, bro. Dari mana pengajaran? Pengajaran satu dengarkan. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Yohanes 12 nomor 49. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan, aku sampaikan. Dan firman Tuhan yang datang kepadaku itu adalah hidup yang kekal. Makanya aku melakukan apa yang diperintahkan. Aku kerjakan apa yang diinstruksikan. Aku tidak pernah bergeser dari apa yang diperintahkan. Makanya di dalam Yohanes 8, coba Anda baca pelan-pelan. Nomor 16 sampai seterusnya, apa kata Yesus? Kalian menghakimi manusia, tapi aku tidak menghakimi manusia. Namun ketika aku menghakimi manusia, penghakimanku pasti benar, penghakimanku pasti adil. Sebab aku tidak seorang diri, melainkan aku berdua dengan Bapakku. Dan bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan bahwa dua saksi adalah sah, dan akulah yang saksi. Yang kedua adalah Bapakku juga saksi. Aku dan Bapa adalah dua. Jelas dalilnya. Baca Yohanes 8. Oke? Ada lagi? Yang pertama ingat ya saudaraku, Tuhan itu esa. Kristen dimanapun mulutnya akan dikotori dengan pengakuan kemunafikan. Wahai Kristen, Tuhan itu esa atau tidak? Esa. Ada berapa yang esa? Satu. Baca 1
Timotius 2 nomor 5, di situ ada 2 yang esa. Ini indikasi yang dikatakan oleh Al-Quran, wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir ingin menipu Allah, ingin menipu para nabi, menipu orang-orang beriman, tapi Allah membalas tipuan mereka dengan tipuan yang jauh lebih dahsyat dari makar yang mereka buat. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Akibat dari tipuan itu, maka mereka jatuh kepada tipuan yang mereka buat itu sendiri. Ya, Juma, luar biasa kan, itu tertulis dalam surah An-Nisa 142 kan, orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Pertanyaannya mudah, Juma, siapa yang kerok di antara dua ini? A, munafik yang menipu, atau B, Allah subhanahu wa ta'ala yang penipu? Oke, baik. Sekarang ketika ada orang yang mencuri lalu dihukum, siapa yang jahat? Membuat orang itu terhukum, terpenjara dalam suatu ruangan 2x2. Siapa yang jahat? Mereka yang telah melakukan pencurian atau dia yang menyiapkan kemudian ruang 2x2? Siapa yang jahat? Yang jahat itu orang yang melakukan kejahatan. Oke. Berarti orang yang berbuat jahat dibalas dengan kejahatan, salah atau betul? Tapi katamu kan, kata dalam Al-Quran kamu bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kenapa? Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Allah tidak Maha Pengasih, hari ini juga nyawa Anda dilenyapkan dan dilemparkan ke dalam api neraka. Tapi karena Allah itu Maha Pengasih, Anda diberi ruang untuk bertemu dengan Bang Suma, bertemu dengan umat Islam yang lain, apologet Islam yang lain, supaya Anda menyadari bahwa Anda salah jalan selama ini, telah menyembah Lucifer. Kalau itu tanda Allah cinta kepada Anda. Anda diberi ruang. Tidak semua orang Kristen punya kesempatan berdiri di hadapan Bang Suma. Enggak semua. Orang yang berhadapan dengan Bang Suma itu adalah orang yang diberi kasih oleh Allah, diberi kesempatan. Sadarlah kalian, tuh ada Bang Suma yang mengajarkan kalau kalian ini selama ini menyembah Lucifer. Manfaatkan itu untuk menyelamatkan diri Anda, atau Anda tetap aja wa ikhwanuhum yamudunahum fil gayyi tsumma la yuksirun, masuk dalam kelompok penggoda, pembisi, pengajak manusia menuju kepada neraka. Jadi yang mana yang perlu kita ikuti, Muhammad atau Yesus? Yesus silakan Anda ikutin. Dengan mengikuti Yesus mustahil Anda Kristen. Muhammad, kalau Anda alergi dengan Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad mengajarkan segala aspek ritual keagamaan, Anda nggak mungkin meninggalkan makan babi, Anda nggak mungkin kemudian bersunat, Anda nggak mungkin rutin 5 kali sehari menyembah kepada Tuhan, nggak mungkin. Oleh karena itu, ikutilah Yesus. Nah sekarang pertanyaan saya, apakah ketika Anda mengikuti Yesus, Anda bisa menjadi seorang Kristen? Istri saya sudah 4 Juma, itu hasil selingkuh semua Juma. Maka berzina saya dulu. Anda tahu ya, Yesus itu berasal dari hasil zina. Anda tahu? Anda paham? Yesus itu berasal dari keturunan poligami. Anda paham? Kalau Nabi Daud tidak berpoligami, perjanjian lama nggak ada, perjanjian baru nggak ada, karena perjanjian lama itu adalah tulisan-tulisan dari anak-anak Daud dari hasil poligami. Sadar Anda? Anda sadar? Di-mute ya. Di-mute Anda sadar? ya. Anda paham? Ya. Daud memiliki 4 istri hasil poligami. Dari 4 istri hasil poligami melahirkan 12 suku Bani Israel. Dari 12 suku Bani Israel melahirkan Nabi Musa alaihissalam, melahirkan Daud, melahirkan Daniel, melahirkan penulis pengkhotbah Salomo dan seterusnya. Dari mereka lah tangannya tertulis dan tercipta dan tertulis sebuah kitab. Itu yang Anda imani sekarang. Kalau tidak poligami Daud, di mana Anda bisa mengambil kitab Daniel? Kalau tidak poligami Daud, di mana kemudian orang Kristen bisa mengambil kitab Yeremia, Yesaya, Samuel? Semua kitab-kitab itu dituliskan oleh hasil dari keturunan poligaminya Nabi Daud. Ini sampai situ paham? Tuh, kayak mana sih di mute? Nggak apa, Islam ini kenapa kayak gini tuh? Main mute. Ya, sekarang kalau Anda tidak mau di-mute, kembali kepada pertanyaan saya, saudaraku, saya akan kasih kesempatan Anda berbicara. Ada berapa yang sah? Silakan. Ada satu, yaitu Yesus Kristus. Satu, yaitu Yesus Kristus. Di mana Anda punya otak ketika di dalam kitab saudara 2 Yohanes 3 nomor 1 dengan jelas. Tunggu. Sabar, supaya Anda tidak di-mute. Supaya Anda tidak di-mute, kita ganti-gantian berbicara. Boleh?
Boleh? Tunggu, naikkan RCS naikkan bro. Boleh kita ganti-gantian berbicara, boleh? Siap Bang Juma, RCS naikkan bro. Oke. Saudara, di dalam kitab saudara diterangkan bahwasanya di dalam Yohanes 3 ya, di situ dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita ini adalah anak-anak Theos, tetapi belum jelas nasib kita kelak seperti apa. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Tadi katanya esa, tapi kok dalam keadaan yang sebenarnya kita akan sama seperti Yesus. Sama seperti itu. Hei, Bung, saudaraku yang ganteng, yang cakep, yang manis, lihat ini kitabmu memberikan sinyal wa makaru wa makarallah. Sekuat-kuat yang kaum kafir kemudian ingin menggantikan posisi Allah dengan Bible itu juga dia akan jatuh tersungkur ke dalam api neraka kalau tidak sadar. Coba Anda baca tuh 1 Yohanes 3 nomor 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Tuhan, katanya. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Tadi katanya esa, kok kita sama seperti dia? Esa katanya tadi. Gimana ini, Bung? Bro, kan ada berapa yang esa? Yesus ngerti esa enggak? Esa itu satu-satunya. Tapi kok kita akan sama seperti Yesus dalam keadaan yang sebenarnya, Cak Ayu? Gugur kan? Gugur kan? Ini bang, bentar lah. Kristus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Ya, tidak esa dong kalau gitu. Karena bersama, Anda paham tidak kata bersama itu? Kata bersama itu adalah menggabungkan antara satu dengan yang lain, betul? Begitu saya mau menerangkan suatu narasi yang tertulis dalam Alkitab saya, kenapa kamu potong? Kamu katakan, karena saya lebih paham Bible dari Anda. Sekarang Anda kata bersama, aku dan Bapa adalah satu. Kata bersama itu sinyalir yang kuat menyatukan antara dua pribadi atau lebih, betul? Bukan, bro. Kata bersama itu artinya menggabungkan sesuatu yang tadinya tidak bersama menjadi sama. Begini Bang Juma, logika. Aku dan Anda bersama. Bang Bang Juma gini, apakah Abang berbeda dengan tubuh Abang? Ya enggak lah. Udah berarti satu kan? Satu. Sekarang ketika Yesus ada di bumi, Bapak di mana? Yesus kan ada di bumi, Bapak. Bapak di mana? Ada di dimensi di mana aja yang itulah yang dikatakan Al-Quran. Halo Juma, dengar dulu. Wa ma yakhda'una illa. Itu Al-Quran katakan itu. Juma, dengar dulu tuh. Kan Yesus kepada Filipus. Filipus, sekian lama engkau bertanya, tunjukkanlah Bapa kepada kami. Orang siapa yang telah melihat aku, dia telah melihat dia. Telah melihat. Benar kan? Barang siapa yang melihat aku, dia melihat Bapa. Barang siapa yang menampar aku, dia menampar Bapa. Barang siapa yang membunuh aku, dia membunuh Bapa, gitu. Zakaria 10 ayat 12. Hah? Bapak pencipta alam semesta dibunuh? Konyol. Makanya kukatakan wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Orang kafir itu adalah penolong-penolong setan di dalam durhaka kepada Allah. Masakan Anda mengatakan membunuh Yesus sama dengan membunuh pencipta alam semesta? La haula wala quwata illa billah. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan. Itu yang Al-Quran katakan. Iya. Bang Juma, ya. Abang ngomong gini, Abang menguasai Bible, saya juga menguasai Al-Quran dengan hadis Anda. Iya. Itu sama pengakuan iblis juga kayak begitu. Iblis itu suka memperlihatkan sisi kehebatannya dia. Sampai-sampai Yesus diangkat ke bumbungan bait suci. Dia katakan apa? Aku akan memperlihatkan engkau, katanya. Si iblis mengatakan, aku akan memperlihatkan engkau seluruh isi bumi, kata iblis. Tapi apa mungkin? Apa
mungkin Yesus bisa melihat seluruh isi bumi dengan dia berdiri di atas membukakan bait suci? Enggak bisa. Paling-paling matanya hanya sampai kepada pohon tomat. Enggak bisa melihat Yesus itu sampai ke Makassar sini. Enggak bisa. Tuyul. Iblis itu kayak gitu. Wahai Suma, kamu menguasai Bible. Saya juga menguasai Al-Quran. Saya tampilkan huruf hijaiyah di sini. Saya suruh baca kamu. Apakah kamu mencret? Mencretnya lewat bawah atau lewat mulut? Kutampilkan huruf hijaiyah. Kusuruh baca, mau? Saya, kamu dengar, walaupun saya umat terjemah. Tuh, baca coba. Tuh, apa tuh bacanya tuh? Mampus kan? Ini Al-Quran, lu bilang lu kuasai Al-Quran dan hadits. Ayo, baca. Baca. Ya, baca. Yang lain diam, kita biarkan, kita diajarkan Al-Quran sama ahlinya. Silakan. Tadi saya bilang apa? Saya memahami Al-Quran dengan hadis walaupun saya itu umat terjemahan. Bagaimana Anda bisa memahami kalau membacanya aja kagak? Cahayu. Oh, dengar dulu. La haula wala quwata illa billah. Ya. Ini ditertawakan sama Adinda yang baru mualaf nih. Beliau dalam hati beliau itu, ya Allah ya Karim, syukran saya sudah keluar dari barisan orang-orang gila. Alhamdulillah sekarang saya sudah jadi waras. Gimana Anda bisa memahami sebuah kitab, membacanya aja nggak bisa? Ada orang mengaku saya mengerti ilmu kedokteran, dikasih buku kedokteran, sampulnya aja nggak bisa dibaca. Itu tuyul namanya. Gimana ceritanya? Saya mengerti buku kimia, saya mengerti tentang rumus-rumusan kimia. Disuruh buka buku kimia, dibuka rumusnya, nggak bisa baca. Gimana ceritanya? Itu bullshit. Itulah iblis yang ingin menyamai. Sombongnya iblis. Itulah orang-orang kafir. Bisa diam nggak? Kamu bisa diam nggak? Saya sedikit aja bro ya. Saya baru sepatah kata, dua patah kata, kamu langsung memotong saya. Ya, bahasa internasional di dunia ini itu adalah bahasa Inggris. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia akan membuat suatu arti bahasa yang seperti is dalam bahasa Inggris. Terjemahannya itu adalah. Dan Anda ingin menyamakan kalam Allah, perkataan manusia dengan perkataan Tuhan. Beda. Perkataan Allah, perkataan pencipta alam semesta dan perkataan manusia itu jauh beda. La haula wala quwata illa billah. Ini perkataan Tuhan kok dinilai kayak perkataan manusia. Itu di Kristen memang kayak gitu. Jadi yang duduk di lembaga kitab Indonesia itu Tuhan semua. Kenapa? Karena yang ada di Bible-nya Kristen itu firman Tuhan. Padahal itu adalah bahasa manusia terjemahan. Al-Quran, Bung, asal Anda tahu, terjemahan Al-Quran itu bukan Al-Quran. Pahami itu dulu. Terjemahan Al-Quran bukan Al-Quran. Itu kalau Al-Quran itu adalah teks original ya. Terjemahan itu bukan Al-Quran, saya tahu. Nah, sekarang terjemahan yang ada di kitabmu cuma terjemahan itu firman Tuhan atau bukan? Itu firman Tuhan. Iya. Berarti Anda mempertuhankan orang-orang yang ada di lai. Halo. Segala Tuhan telah diilhamkan oleh Elohim itu sendiri. Kata siapa? Ya, kata Tuhan. Jadi kata Tuhan lagi. Tuhan lagi yang dibawa. Sedikit-sedikit Tuhan. Semuanya dituhankan. Artinya Tuhan yang asli sudah pensiun. Mensabotase, ini pekerjaan malaikat-malaikat Lucifer, menggantikan posisi Tuhan dengan yang bukan Tuhan. Nah, itulah dia perbedaan. Cuma dalam surah Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala itu penyesat. Mau kubacakan ayatnya, Anda mengatakan Allah itu penyesat? Iya, surah 16. Itu kan tertulis, iblis berjawab, karena engkau telah menyesatkan aku. Aku kan diam dulu. Karena engkau, kata engkau ini kan adalah tertuju kepada Allah. Karena engkau, Allah telah menyesatkan aku. Aku ini adalah iblis, ya. Pasti aku iblis ya. Kata aku ini adalah iblis, menyesatkan mereka dari jalanmu. Jalanmu ini adalah Allah, jalanmu adalah Allah yang lurus. Pertanyaan siapakah yang menyesatkan iblis? Oke. Saya jawab, Anda diam. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. Fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadian Adam,
dan aku tiupkan ruh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kalian dengan bersujud menghormat kepadanya. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Lalu para malaikat bersujud semuanya kepada Adam, illa iblis, kecuali iblis. Istakbara wa kana minal kafirin. Dia iblis menyombongkan diri dan termasuk golongan yang kafir. Qala ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyada. Kata Allah. Tolong ditegur kalau saya salah baca ayat. Allah berfirman, wahai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud menghormat kepada Adam yang telah aku ciptakan dengan kekuasaanku? Apakah kamu menyombongkan diri atau kamu merasa termasuk golongan yang lebih tinggi? Apa kata iblis? Ana khairum minhu, aku lebih baik daripadanya. Halaqtani, karena engkau ciptakan aku, minnar, dari api. Wa khalaqtahu, sedangkan dia kau ciptakan dari mintin, dari tanah. Iblis sendiri kok yang sombong, bukan Allah yang membuat dia sombong. Malah ditanya, wahai iblis, ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadah. Apa yang membuatmu wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk menghormat kepada Adam yang telah aku ciptakan sesuai dengan perintahku? Apa kata iblis? Ana khairum minhu, saya lebih baik dari dia. Aku dari api, dia dari tanah. Masa kau suruh saya hormat sama dia? Lalu Allah mengatakan, Fakhruj minha, keluarlah kau dari surga. Fa innaka rajim, sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk. Nah, lalu iblis mengatakan apa? Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Tuhanku, kata iblis, tangguhkan aku sampai hari mereka dibangkitkan kembali. Fa innaka minal munsarin. Allah menjawab, maka sesungguhnya kamu termasuk golongan yang diberi penangguhan usia yang panjang sampai hari kiamat, ila yaumil waqtil maklum, sampai hari kiamat. Iblis kemudian menjawab apa? Babi izzatika, demi kemuliaanmu wahai Tuhanku, la uqwiyannahum ajma'in, pasti aku akan menyesatkan mereka semua. Nah, inilah yang terjadi sumpah iblis itu, pasti aku akan menyesatkan mereka semua, sampai-sampai kalian itu menyembah kepada yang bukan Tuhan. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Aku tahu. Jadi Allah itu tidak membuat mereka tersesat. Mereka yang minta, mereka yang mau. Setelah mereka menerima itu dan ikhlas akan apa yang terjadi pada dirinya, dia mau terhadap dirinya, maka Allah ridha. Silakan aja kalau kamu mau. Udah Bang Juma? Ya udah. Aku udah membaca dalam surah sapi betina, surah sapi betina tentang penciptaan iblis, ya penciptaan Adam, dengan surah Shad 72, dengan surah Al-Hijr 39, dengan surah Al-Arab dari ayat 11. Saya udah baca. Kamu ditertawakan umat Islam. Kamu itu merasai Al-Quran dengan rasa terjemahan yang kamu maknai dengan otakmu sendiri. Kamu ditertawakan. Diam dulu lah. Kamu diam, kan kamu tadi ngomong saya kan mute, gak ada motong kamu loh. Saya sudah membaca 4 surah yang seperti kodok tentang penciptaan Adam ini ya. Saya udah baca. Dalam narasi-narasi yang 4 surah ini tidak ada bahwasanya iblis disuruh untuk bersujud kepada Adam, tidak ada. Saya hanya bertanya kepada kamu Juma, dalam Al-Arab ayat 16, ya, siapakah yang menyesatkan iblis ini? Jawab. Saudara, iblis, dengar. Anda membahas iblis yang sudah ada di bumi. Anda lupa tadi yang kubahas itu adalah iblis ketika masih di jannah. Iblis yang minta ditangguhkan, panjangkan usiaku, izinkan aku untuk menyesatkan mereka. Bahkan kalau Anda belajar dengan baik dalam Kejadian 3 nomor 15, Tuhan alam semesta mengadakan permusuhan antara Adam dan iblis dan keturunannya. Belajar itu penting.
Kejadian 3:15, aku akan mengadakan, aku akan menciptakan, aku akan menghadirkan permusuhan. Aku tahu itu tidak. Ya, kalau kamu tahu kenapa Anda heran? Makanya saya tanya kepada kamu. Yesaya 45 nomor 7, Allah yang menciptakan iblis. Kenapa Anda heran? Kamu jawab jujur aja. Kamu jawab jujur. Saya sudah 4 baca ya. Udah tadi 4 surah saya. Jangan ajarin saya Quran, tak ajarin kamu Bible. Bible aja tak ajarin samamu. Di dalam Bible yang kamu imani itu dari kitabnya orang Yahudi, Tuhan mengutus iblis, Tuhan mengutus roh jahat, Tuhan yang membuat permusuhan, Tuhan yang menyesatkan manusia. Dalilnya bergejibun di dalam kitab yang kau genggam. Jangan kau lari ke Al-Quran karena kamu hanya berdasarkan terjemahan. Ditertawakan anak SD di Islam. Jangan. Bacakan satu dalil, 1 Raja-Raja 22. Dan Tuhan berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab untuk maju berperang supaya dia tewas di Ramot? Maka yang seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. Kemudian tampillah seorang roh, suatu roh, lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, aku ini akan membujuknya. Tuhan bertanya kepadanya, dengan apa engkau akan membujuknya? Jawab si iblis, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Iblisnya minta izin kepada Tuhan, aku akan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Tuhan berfirman, oke, biarlah engkau membujuknya dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Setan mengizinkan, Tuhanmu mengizinkan setan menyesatkan semua nabi-nabi. Jadi jangan ke Al-Quran, Cak Ayu, jangan. Anda tidak paham Al-Quran, Anda membacanya pun tak bisa, Anda hanya berdasarkan terjemahan. Kalau ente hanya umat terjemahan, tak ajarin terjemahan Bible aja yang kamu pelajari. Nggak usah jauh-jauh. Kemudian tampillah satu roh, lalu berdiri di hadapan Tuhan. Aku yang akan membujuknya. Dengan apa kau membujuknya? Aku akan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Tuhan mengatakan, pergilah, engkau akan berhasil. Dan keluarlah, perbuatlah demikian. 1 Raja-Raja 22 nomor 23. Karena itu, sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu itu. Sebab Tuhan telah menetapkan engkau menimpakan malapetaka kepadamu. Tuhan sesungguhnya telah menaruh roh iblis ke dalam mulut semua nabi. Dalil. Jadi nggak usah capek-capek ke Quran, ngapain? Lawang membacanya aja kamu nggak bisa. 1 Samuel, sabar. 1 Samuel 16 nomor 14. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat, iblis, syaitan, roh dalam bahasa Ibrani yang berasal dari Tuhan. Nah, iblis yang berasal dari Tuhan telah mengganggu siapa? Saul. 1 Samuel 16 nomor 15. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah, roh iblis yang berasal dari Tuhan mengganggu engkau. Nomor 16-nya, baiklah tuanku, menitahkan hamba-hambamu yang di depanmu ini mencari seorang yang pandai main kecapi. Apabila roh iblis yang berasal dari Tuhan hingga padamu, haruslah ia main kecapi, maka engkau merasa nyaman. Tuh. Roh iblis berasal dari Tuhan, diutus kepada Saul. Dan dalil-dalil yang serupa itu banyak berkejibun di dalam kitab yang kau genggam. Contoh, satu lagi di dalam Ayub 1. Ayub 1 ya teman-teman, nomor 12. Coba Anda buka. Maka firman Tuhan kepada iblis. Nah, segala yang dipunyai Ayub ada dalam kuasamu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada iblis, segala yang ada pada Ayub, wahai iblis, itu di dalam kuasamu, dalam kendalimu. Kerjasama nih. Tuhan mengutus iblis untuk menghancurkan Ayub. Dalilnya bergejibun. Kalau Anda butuh dalil, tak kasih dalil 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6 biru, 7 biru, 8 biru, 9 biru, 10 biru.
2 Tesalonika berapa itu? 2 nomor 11. Dan itulah sebabnya Tuhan mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan kebohongan. Udahlah. Kamu nggak usah bahas-bahas Quran dengan Bang Sul, nggak usah. Kamu hanya terjemahanmu itu, pemahamanmu terhadap terjemahan itu tidak akan sampai kepada hakikat Quran. Memalukan aja. Kamu akan kusiksa dengan Bible. Itu camkan itu. Bagaimana Anda menyikapi data-data Bible tadi? Tuhan mengutus iblis, Tuhan mengutus roh jahat, Tuhan mengutus iblis. Gimana Anda apa sih? Menjawab. Jadi silakan. Kamu ya, silakan. Jawaban kamu nggak ada ya dalam surah Al-A'raf ya? Al-Quran tadi saya sudah membacakan panjang lebar loh. Iblis itu sudah sesat dari sononya. Allah sudah mengatakan bahwasanya kenapa kamu tidak mau sujud menghormat? Ana khairum minhu, sebab aku iblis lebih hebat daripada Adam. Sudah ku jawab. Iblis yang mau, bukan Allah yang mau. Malah Allah memberikan perintah. Wa iskal rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ayat selanjutnya, illa iblis, kecuali iblis. Iblis tidak mau menuruti perintah Tuhan. Di sanalah awalnya kemudian kejatuhan iblis. Itu surah Al-A'raf ayat 11 bro yang kamu katakan. Al-A'raf itu keadaan di bumi. Saya sedang menceritakan keadaan di surga, di jannah, di Eden. Coba kamu baca surah Al-A'raf. Jangan ajarin saya. Ya udah kamu baca surah Al-A'raf ayat 11. Jangan ajarin saya. Tadi ku bacakan dalil-dalil Bible, kamu nggak paham. Hah? La khala wa la quwata illa billah. Oten. Begitu susahnya kamu keluar dari cengkraman iblis. Maaf ya teman-teman, tadi tema awalnya itu ada berapa yang esa? 1. Dibacakan dalilnya ternyata ada 2 yang esa. Mampus gak tuh? Mampus. Bagi orang yang berakal sehat, bagi orang yang menggunakan nalar, bagi orang yang hidupnya punya rasio yang hebat, mereka akan meninggalkan angan-angan kosong. Bagaimana mungkin Allah esa, Yesus juga esa? Di dalil yang baik yang lain, 1 Yohanes 3 nomor 2, ternyata Yesus tidak esa. Yesus akan menampakkan dirinya dalam keadaan yang sebenarnya, dan kita akan sama seperti Yesus. Esa, katanya esa, faktanya dia sama seperti manusia. Osa kayak gitu. Ya, jadi saudara-saudara, apa yang kami lakukan di sini itu bukan untuk menghujat, menista, enggak. Semata-mata untuk merangsang agar karat yang ada di kepala itu bisa kemudian melunak. Karatnya bisa kita gugurkan, kita hancurkan, sehingga otak-otak saudara itu bisa berfungsi dengan baik. Hati Anda itu tercengkeram dan kemudian tergadai oleh syaitan. Dengan keadaan seperti ini, berhadapan kita di komal seperti ini, kita berharap supaya saudara-saudara itu bisa kalbunya itu lembut menerima kebenaran. Kalbunya itu bisa kemudian mendapatkan cahaya kebenaran. Bagaimana mungkin Anda mengatakan bahwa Tuhan dikudeta? Kepada aku telah diberi kuasa, segala kuasa yang ada di langit. Berarti Tuhan yang asli gimana? Mana kuasanya? Tidak ada lagi. Karena kenapa? Segala kuasa sudah diberikan, nggak ada yang tersisa. Andai kan dia mengatakan setengah dari kuasa yang lain bumi ini segala kuasa bro. Segala kuasa berarti Tuhan dikudeta. Ini yang tercantum di dalam Yesaya 14 nomor 12 sampai nomor 15. Sang bintang timur naik ke awan-awan, ingin membangun tahtanya untuk menyamai yang maha tinggi. Tapi apa kata Yesaya 14?
tapi sebaliknya kamu dilemparkan ke dunia orang mati, lemparkan ke bumi sampai kepada dunia orang mati. Berarti memang ketika Yesus mengatakan dalam Markus 10 nomor 18, aku Yesus melihat iblis jatuh seperti kela dari langit ke bumi. Apa tuh? Begitu.